menjadi khalifah. Nah, khalifah itu apa? Khalifah itu terambil dari akar kata yang berarti di belakang. Khalf, di belakang. Yang di belakang itu biasanya menyusul siapa yang ada di depannya. Sehingga yang di belakang ini bisa menggantikan yang di depannya. Itu sebabnya Sayyidina Abu Bakar khalifah Rasulullah, menggantikan Rasulullah. Nah, saya akan menciptakan firman Allah khalifah di bumi, pengganti di bumi. Pengganti siapa ya Allah? Ya kan? Itu mengisyaratkan ada makhluk sebelum manusia. Makhluk itu digantikan oleh manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa juga pengganti Allah. Maksudnya apa? Allah menghendaki untuk memakmurkan bumi ini. Tapi dia tidak mau kerja sendiri. Dia tugaskan, "Hei, saya punya konsep, saya punya kehendak menyangkut bumi ini, tidak usah saya yang kerja secara langsung, saya tunjuk ini pengganti saya." Dia mandataris. Dia diberi mandat untuk itu. Betapapun, kita dapat bertanya sekarang, apa sih tugas khalifah itu? Ya kan? Nah, khalifah begini, secara singkatnya khalifah adalah seseorang atau satu kelompok yang ditugasi memelihara, membina, mengantar sesuatu menuju tujuan penciptaan sesuatu itu. Kalau saya bertugas, katakanlah memelihara kursi ini, maka saya harus memeliharanya, membersihkannya, supaya dia dapat berfungsi sesuai tujuan dia diciptakan. Buat apa dia diciptakan? Tuh, diduduki. Supaya orang duduk. Kalau ada kotoran, saya harus bersihkan. Kalau ada paku, saya harus ambil. Kalau dia rusak, saya harus perbaiki. Nah, bumi ini diciptakan Allah sedemikian rupa. Ada fungsi yang diharapkan dari bumi ini. Laut diciptakan Allah. Untuk apa? Supaya ada kapal berlayar, supaya diambil ikannya, supaya digunakan mutiaranya. Ini khalifah, manusia ini bertugas untuk itu. Manusia, anak cucu diciptakan Allah untuk apa? Oh, untuk dididik, untuk mengabdi, untuk ini. Kita bertujuan menyangkut pemeliharaannya. Itu sebabnya kita beberapa episode yang lalu saya pernah katakan begini. Tidaklah sejalan dengan konsep kekhalifaan orang yang menyembelih anak ayam. Karena anak ayam untuk apa disembelih? Harus dipelihara sampai dia besar, sampai ada telurnya untuk dimakan. Tidak menjalankan fungsi kekhalifaan seorang yang memetik kembang belum mekar. Untuk apa? Biar dia mekar. Supaya datang kumbang mengisap itu, supaya dia mekar, indah terlihat dan lain-lain sebagainya. Nah, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan menciptakan khalifah di bumi. Mendengar ini, malaikat terus bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima? Apa kamu akan menciptakan satu makhluk yang kamu namai khalifah ini yang menumpahkan darah, yang merusak di bumi? Rupanya ada makhluk sebelum manusia ini yang merusak di bumi. Nah, memang kita harus tahu bahwa sebenarnya alam raya ini tercipta jauh sebelum terciptanya manusia. Sementara pakar berkata 10 billion atau 15 billion tahun yang lalu alam raya ini sudah tercipta. Kalau manusia, makhluk yang berbentuk seperti kita ini, dinamai makhluk modern baru 40.000 tahun yang lalu. Sebelum itu makhluk yang berbentuk manusia 100.000 tahun yang lalu, dia berproses. Nah, boleh jadi makhluk-makhluk sebelum itu. Nah, maka malaikat bertanya, apakah kamu akan menciptakan makhluk di bumi
yang merusak dan melakukan pertumpahan darah. Allah menjawab apa? Ini a'lamu ma la ta'lamun. Saya tahu apa yang kamu tidak tahu. Memang boleh jadi dia menumpahkan darah. Kalau untuk membela negaranya, boleh-boleh aja. Ya kan? Boleh jadi dia melakukan pengerusakan di bumi. Kalau pengerusakan itu dapat ditoleransi, saya akan toleransi. Dalam batas-batas tertentu. Malaikat masih berkata, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulah. Kamu akan menciptakan makhluk ini, sedangkan kami bertasbih, mensucikan kamu, memuji kamu, mengagungkan kamu. Tuhan menjawab, saya mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sebelum sampai ke sana, malaikat berkata, kami mensucikan sambil memujimu. Itu sebenarnya yang kita contoh. Kalau kita rukuk, kita katakan apa? Subhana Rabb. Sujud subhanallah wa bihamdi. Kita mendahulukan mensucikan, baru kita puji. Oke. Yang penting, Allah tidak menjadikan malaikat sebagai khalifah di bumi. Karena malaikat hanya mengabdi kepada Allah, tidak bisa salah. Saya bermohon ampun kepada Allah kalau saya menggunakan suatu istilah yang kurang tepat, boleh dikata, tapi sekedar untuk menggambarkan. Malaikat itu seakan-akan sudah terprogram. Jadi dia tidak punya inisiatif. Kalau malaikat yang jadi makhluk di bumi, tidak akan ada cloning, tidak ada inseminasi, tidak ada ini. Ya toh, karena dia tugasnya dia melakukan apa yang diperintah Allah. Kalau kita manusia punya inisiatif, bisa salah enggak sekarang? Bisa salah, itu yang ditoleransi kalau salah. Ya kan? Oke. Yang kedua yang saya ingin jelaskan di sini, kenapa Allah menyampaikan kepada malaikat? Kenapa tidak cipta aja sekaligus? Nah, salah satu jawabannya adalah karena malaikat ini nanti punya tugas berkaitan dengan manusia. Malaikat itu tugasnya menyampaikan antara lain wahyu-wahyu Tuhan kepada manusia. Malaikat itu punya tugas mencatat amal. Ya toh? Malaikat itu punya tugas membagi rezeki. Malaikat itu punya tugas terhadap manusia mencabut nyawanya. Banyak tugas-tugasnya. Nah, malaikat-malaikat inilah yang akan bertugas nanti. Itulah yang disampaikan pada, kamu ini akan saya beri tugas. Saya akan ciptakan makhluk di bumi. Ya kan? Oke. Apa lanjutannya?